semua yang sifatnya di seluruh belahan dunia sampai didahului. Kalau about 70-80% enggak berarti ada faktor X. Dan gue ngerasa bau trial, men. Sekali, men. Apa yang terjadi ya kalau orang Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral. Moga hal misterius dengan cara khusus. As always, kembali lagi bersama kita bertiga. Ada Bro Willy, ada Jesslyn, dan juga gue Bo as host hari ini. Dan hari ini kita bakal di segmen Portal Podcast Astral kita mau ngobrolin soal tema thumbnail kita nih. Kalian udah ngeliat thumbnail dan juga judul kita, yaitu adalah Detektif Astral kena fitnah iblis. Anjay, fitnah iblis seperti apa? Tapi kali ini baru terpecahkan karena ada salah satu narasumber kita kedatangan bintang tamu kita. Narasumber kita satu ini itu adalah salah satu yang membocorkan skema fitnah Detektif Astral ini. Ternyata baru tahu, oh ini toh penyebabnya. Dari kemarin mungkin yang kalian tahu ya, the clients yang udah lama ngikutin Detektif Astral, permasalahan kita difitnah oleh konten kreator juga lah. Ingatlah dulu lah beberapa kan. aku tahu. Nah itu tuh kan sempat rame banget tuh, kena fitnah bla 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 bla. Bisa jadi emang polanya seperti ini. Dan langsung aja gue perkenalkan narasumber kita hari ini atau bintang tamu kita kali ini, ada Bro Alvin. Halo. Oke, halo Bro Alvin. Nah ini nggak perlu maskeran lah ya, nggak perlu kayak inilah ya. Nggak perlu. Iya, Bro Alvin. Jadi Bro Alvin ini adalah sebenarnya the clients, ya kan, yang bertemunya itu tuh sama Detektif Astral waktu itu di event Noise ya, event Noise yang portal juga, portal dan ada di portal juga. Pokoknya nih eventnya kayak gini nih, ya kan. Nah, pasti kalian ingat. Yang nah, di XX1 kalau nggak salah ya. Ya, yang di Senayan. Senayan. Di Senayan. Nah dari situ kan Bro Alvin ketemulah sama gue kalau nggak salah, ngobrol dikit kita ya. Bro butuh bantuan nggak kalau apa live, karena kalau nggak salah gitu ya, lu menawarkan karena live lu tuh membership kadang-kadang masih ngelek-ngelek atau apa gitu kan. Karena aku ngeliatinnya kayaknya butuh bantuan deh. Terus aku kan emang suka live kan, jadi aku maunya tuh mungkin bisa bantu kali gitu kan. Terus aku nawarin itu kayak itu dengan gugup aku mau nawarin diri. Tapi kan akhirnya gara-gara lu memberanikan diri ya, lu sampai berkali-kali kan bisa ketemu gitu. Maksudnya adalah konteksnya akhirnya Bro Alvin ngebantu kita live ya. Apalagi live terakhir ya, membership kemarin ya, itu tuh lancar banget. Terus juga karena memakai laptopnya Bro Alvin dan juga kameranya dia. Thank you ya. Thank you. Sama-sama. Nah dari situ kan after kita live membership adalah obrolan sedikit lah, apalagi tentang Alvin. Jadi Alvin ini nih selain emang the clients juga yang gue ceritain tadi, lu ini nih emang peka juga lah ya.
Iya. Dan lu mendalami yang namanya tarot yang udah lu bawa juga nih sekarang, gitu kan? Emang awal mulanya itu aku dari tarot dulu semuanya. Terus dari tarot itu mulailah tuh dunia spiritual, supranatural dan semuanya itu mulai kebuka semua. Gitu, dan itu baru kebongkar kalau aku tuh ternyata itu tuh nggak normal ya. Aku kira tuh normal waktu dulunya. Awal-awal tuh kayak malam-malam overthinking lah, terus terkadang suka dapat pencerahan yang sangat detail kayak gitu. Gitu. Bahkan penjelasan tentang spiritual, kenapa orang ini tuh begini itu dikasih tahu penjelasannya bagaimana kayak gitu. Nah, itu dia bro ya. Nah, tapi dari situ, ini dia yang serunya. Dari situ akhirnya terbukalah sebuah obrolan yang sebenarnya dia nggak mau ngasih tahu, gitu kan. Awal-awal pokoknya kita ngobrol soal spiritual lah, tuh gue ingat banget kan. Aku mau ngasih tahu, tapi belum tepat momennya. Iya, maybe. Karena lu ngerasa ini tuh udah berapa bulan semenjak kemarin kan. Karena ini baru ngasih so far seminggu lalu dari konten ini dibuat, tapi bukan diuploadnya ya, dibuat seminggu lalu ya. Bro Alvin ngasih tahu tuh tiba-tiba. Jadi mungkin lo bisa ceritain dikit kali ya tentang, kalau nggak salah nih waktu bulan Februari tahun ini ya, 2025, ya nggak sih? Enggak, dari Januari. Dari Januari. Tapi 2025. 2025 ini Bro Alvin mengalami depresi. Ya lebih tepatnya awakening. Oh, awakening lagi. Itu tuh bukan depresi, itu jadi jatuhnya tuh aku apa ya? Karena banyak yang ganggu kayak gitu, dan itu aku juga lagi baru live kan kayak gitu kan. Belum lama tuh, baru 1 bulan lebih gitu kan. Dan itu kan memang lagi banyak yang, kebetulan di live juga ada yang kayak begitu juga gitu kan, sama live di Shopee. Nggak apa-apa nyebut itu ya. Dan jadi dalam satu waktu tepat, terus aku juga pernah datang ke kalian kan waktu itu, dan itu memang lagi ngebahasnya tentang itu juga. Tentang yang itu yang kita sama sisa ijo-ijo. Oke. Dan itu kan ada yang datang juga kan 2 gitu. Dan itu yang para petingginya kan. Nah, jadilah gitu, jadi bubur gitu semuanya. Gitu. Jadi dari aku juga ada problem kan kayak gitu, dan memang banyak hal yang harus aku lalui. Jadi semua jadi campur aduk tuh gitu, energinya yang hitam semua. Gitu. Nah, dari situlah pokoknya memang lagi banyak yang gangguin lu lah konteksnya, dari psikologis juga, dari mana segala macam. Salah satunya, silakan ceritakan. Salah satunya itu dari DA kayak gitu. Sebenarnya aku melakukan awakening itu bersama 2 gitu. 2 apa maksudnya? 2 orang. Itu lagi awakening bersama 1 orang, aku nggak bisa nyebut namanya ya karena anggaplah privacy. Si Joko. 2-nya lagi? Nah, enggak, aku juga berarti salah satunya 2, salah satunya aku. Oke, berdua gitu. Berdua kayak gitu. Dan dia tuh ada hubungan emang takdir dan bla 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 sama aku kayak gitu. Memang harus jalani berdua. Nah, dia kebetulan memang bisa lihat juga gitu. Jadi kita tuh saling tektok-tektokan gitu. Nah, dari situ mulai tuh nanti ada yang sebut dengan kita dari DA kayak gitu tuh. Kita mau ganggu gitu, kasih kayak topeng-topeng kayak gitu, terus topengnya yang apa sih, yang topeng mime gitu yang banyak kayak gitu. Topeng yang mime. Oh, kayak yang ada yang senyum, Paulus Putih yang senyum, ada yang sedih, ada yang yang kayak V for Vendetta gitu. Ya sejenis kayak gitu, tapi mungkin lebih simpel ya. Apa kayak lebih simpel dan putih polos kayak gitu. Tapi wajahnya banyak macam gitu, mimiknya banyak macam. Jadi poinnya adalah ketika lu dalam lagi banyak serangan tersebut, ada iblis lain ataupun gua nggak tahu lu nyebutnya apa waktu itu pas lu ngerasanya, memakai nama detektif astral kita dari detektif astral nih, kiriman gitu. Tidak hanya di iblis sih, itu juga dari semua makhluk kayak gitu. Jadi semua dari jin, iblis, dari selatan juga, terus dukun-dukun juga kayak gitu. Intinya sih kita pada saat itu bingung kenapa gitu. Bahkan kita sampai mikirnya itu benar-benar dari kalian gitu. Tapi aku nggak nalar gitu dari situ, karena teman aku mungkin dia nggak senalar seperti aku ya. Karena di situ tuh aku kayak bingung, ini kok begini gitu. Kok banyak yang terjadi, terus tiba-tiba ada kamu, ada Willy gitu. Dan ini kata teman aku ya, dia bilang kalau pakai wajah kalian, bahkan mirip betul 100% gitu. Tapi ya gitu, sinister
gitu. Sinister itu apa? Sinister tuh gimana maksudnya? Sinister. Sinis, menyeringai, tapi kayak evil intentions. evil intention Oh, kayak oke. gitu. Oke. Ada niat yang tidak baik. Tapi ya gitulah dengan kedok cara dia gitu. Tapi kan kita kan tahu kan mau gimana gitu. Tapi itu bilangnya, tapi itu kayak dari dia ya, dari temen aku dan aku juga ngerasa itu benar-benar kayak energinya mirip sama kalian kayak gitu. Dan itu benar-benar susah untuk dibedakan Oke. gitu. Terus kalau boleh Benar-benar tahu, tipis. sampai akhirnya Kak Alvin sendiri bisa membedakan itu bahwa ternyata itu bukan DA asli, gimana? Cara aku kalau memilah mereka gitu, aku simpan informasinya gitu. Jadi mereka bilang gini, aku nggak percaya 100% gitu. Kayak tapi kok nggak logik, jadi logik aku berjalan kayak gitu. Kenapa? Apalagi kalau mereka cuma bilang A tapi nggak ada alasannya apa kayak gitu. Jadi di situ aku simpan satu dan itu kan banyak yang terjadi sebenarnya. Oh, itu berkali-kali, Bro. Banyak. Bukan sekali doang didatengin maksudnya mengaku-ngaku sebagai DA Willy Jazz. 2 bulan tapi nggak tiap hari ya. Tadi jadi terkadang Seminggu atas nama sekali. kalian. Mereka Seminggu tuh pakai enggak. face kita atau gimana? Pakai Oh, gitu. Pakai mereka benar-benar ada yang pakai face dia nggak? enggak. Enggak, karena nawar dia langsung muncul. Nggak mungkin kan si Bow bisa. Tadi gue pakai nama asli. Face gue atau dia yang Paling banyak kamu Willy, ada kamu, tapi jadi gimana ya, kalau aku ngeliat yang kita lihat itu kamu tuh queen ya, jadi duduk di singgasana, kamu yang di depannya jalan Pion. paling depan front frontliners. iya frontliners yang Pionnya lah. nyerang dan itulah gitu. So my face looks the same gitu ya. Tapi Lebih nyerangnya Alvin gimana? Pakai senjata atau matanya merah atau gimana? Ini apa dari perasaan rasa takut dan bikin negative thinking itu terutama ke kalian, ke DA gitu. Ke kita. Oh, oke. Ya, Jadi paham. supaya jelek, Supaya dijelekin kayak iya. gitu ya. Ini kejadiannya lagi sadar atau lagi meditasi? Lagi sadar. Nah, ini lagi sadar, kita lagi ngobrol sesuatu yang lagi dalam tuh tiba-tiba ada kalian gitu. Willy Gadungan itu nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin aja Alvin. Datang bikin portal ke apartemen aku. What did he do? Kayak ngeliatin terus kayak ngancem atau apa? Atau cuma intimidatif doang? Datangnya dengan cara apa ya, kayak mengundang ikut kita kayak gitu loh, terus Kayak join us kayak gitu. Tapi terus kayak fitnah kayak gitu. Fitnahnya tuh kayak gimana? Ya Bro? fitnahnya gimana? Duh, ini gimana ya, aku ini dulu karena ini ada beberapa informasi yang memang aku nggak bisa buka gitu. Oke. Mereka tuh datang dengan wajah kalian kucuk kayak gitu, terus bilang itu kayak kita dari DA kayak gitu, terus kita dari sana gitu, dan ini aku tuh harus, mereka tuh bilangnya tuh aku tuh harus ikut mereka, harus ikut kalian gitu, nggak boleh, itu jangan percaya sama temen aku gitu. Terus kalau temen aku tuh menjerumuskan, dan itu yang bilang tuh kamu gitu. Dari telepatik gitu, jadi nggak di situ kamu. Jadi yang ada tuh cuman kau Willy doang. Oke. Gitu. Jadi kamu tuh dari jauh gitu. Ini belis receh nih. Kerasa. Lanjut. Nah, dan yang aku lihat sih kamu duduk di singgasana sih gitu. Karena aku nggak bisa ngelihat bener sejelas itu ya, tapi aku kayak bisa melihat secara mental image kayak gitu. Pakai bajunya apa? Hitam. Oh, hitam. hitam. Oh, hitam. Tuh fashionable So nggak? like dark. Iya, fashionable. Oh, Jesselyn banget ya tuh. Dark tema lah. Oh, gitu. tema yang dark. Iya gitu. Itu udah agak lama ya? Atau Januari Februari. Januari. pantesan kok benangnya sekarang agak jauh ya? Iya. I'm searching for her, nggak nemu. Karena kayak udah di taking care belum ya? Pokoknya dari sisi aku adalah gitu, sesuatu yang aku lakukan. Dan itu banyak sih yang terjadi dan perang itu. Sebenarnya emang aku lagi di situ lagi masa-masa banyak yang nyerang kayak gitu. Dan Oke, kalau Jesslyn kan perang, tadi gitu. jangan ikut temen lu menjerumuskan. What about me? Willy Gadungannya ngapain? Ngintip, spying.
Just datang, looking on you. dan tapi tadi kalau kalau ada kesempatan nyerang. Nyerangnya by what? Weapons atau Dia nyerangnya ke temen aku, lebih temennya ke aku daripada ke aku. diapain? Ditombak. Ditombak. Tombak dalam arti panah ya, projectile, tapi energi kan gitu. Kalau di dalam sana kan masih kelihatan Kena kita lagi, ya friend. Kalau lu ngerasa lu Kena itu. kena, By Willy Gadungan itu. tapi ya dia bisa lah kayak gitu kan. Ya, gitu. Anggapannya teman aku udah biasa hal beginian karena dia dari pertama awaken itu memang seperti itu gitu. Jadi menurut dia hal begini udah wajar, tapi di situ kan aku yang baru gitu, baru menghadapi dengan hal-hal yang beginian yang memang seintens itu gitu. Yang aku bisa lakukan adalah aku harus tenang di situ dan aku harus tetap menjadi diri aku sendiri walaupun dengan semua gangguan, fear-nya, keraguan, ketidakpercayaan diri, terus pengkhianatan juga. Kayak gitu. Dikhianati siapa? Siapa mengkhianati siapa? Di situ banyak yang terjadi sih karena itu ada hal personal life aku gitu. Dan jadi yang terjadi in your life gitu. Iya, in your life. Enggak, soalnya DA pun juga pernah dikhianati oleh beberapa orang gitu kan. Ya, I'm saying, you know. Aku lebih ke astral sih gitu. Jadi dapat pengkhianatan maksudnya gini secara loh, astral. takutnya pengkhianat DA itu teman-teman yang dulu kita pernah kenal yang gangguin lu takutnya. Tapi kan bukan, itu Willy Gadungan ya. Sebenarnya sempat aku mimpi sih dia, tapi dia lebih nolongin aku sih gitu. Ya, DA pernah ada juga temen, ada clients, macem-macem lah ya circle-nya. Kan nggak semuanya mereka mungkin tetap berada di jalur yang seharusnya. Ada yang malah turning on us. Alasannya bermacam-macam. Tapi dari cerita Alvin, sepertinya memang mereka ngarahinnya Willy Gadungan dan Jesslyn Gadungan, gitu. Ini sih aku sih ngerasa ini kayak semacam adu domba. Jadi kayak mereka berusaha sedemikian rupa untuk menghancurkan kalian, gitu, semuanya ya, gitu. Bahkan aku ngerasanya juga termasuk internal kalian yang dulu itu juga, gitu. Tapi mereka bekerja itu pintar dari luar. Maksudnya? Gitu. Dari luar, dari yang lurking kayak gitu, dari yang tersembunyi gitu, dan tidak bisa dilihat secara sekelibat doang atau gitu, kayak harus fokus banget itu. Oke, so efeknya sebagai seorang Alvin gitu ya, ketika si para gadungan itu nyerang and intimidatif and ngasih, bukan message ya, ngasih kayak ya itu tadi provokasi. What did you feel? Kayak ngerasanya bahwa ya ini emang DA nih iblis nih, emang DA yang nyerang atau gimana? Sebenarnya aku tuh tidak begitu gitu. Cuman jadi lama-kelamaan jadi mempertanyakan kalian. Gitu. Ini benar gak sih? Gitu. Ada di momen itu gitu. Aku berusaha mungkin netral gitu. Walaupun misalnya aku mulai pikiran ke arah sana, oh ya udah nggak apa-apa lah, mungkin itu adalah pembelajaran kalian. Kayak gitu. Jadi kalau ada ungkapan iblis bisa menyamar jadi malaikat terang, mungkin itu zaman kapan? Ini iblis menyamar jadi DA. Tapi itu dia sih, maksud gue kenapa ini unik, karena kan ada beberapa, nantilah itu bagian nanti kan ada Jesslyn ada ceritanya sendiri, Bro Will ada ceritanya sendiri. Ya gue pun yang nggak ada cerita sih. Tapi gue akan bantu menengahi gitu kan. Nah konteksnya di sini, tadi gue pengen nanya nih, tadi lu ngerasain sense energinya kok mirip gitu kan, vibrasinya mirip kayak Jess atau Bro Will. Nah itu tuh gimana tuh? Dia bisa sampai memanipulasi energi, emang bener kan? Karena udah pernah ketemu kan konsepnya di situ kan. Karena kalau nggak salah Januari Februari itu tuh lu udah nonton kita di Portal. Karena Portal itu 2024 setahu gue. Bener kan ya? 2024 kan Portal. Nah jadi lu udah tahu nih energi kita kayak gimana, istilahnya energi Will dan Jess ya kan, signature-nya. Kok mereka bisa ya sampai segitunya gitu loh. Maksudnya sampai meniru pola energinya. Mungkin buat orang yang belum nalar ataupun belum ya terlatih atau enggak, mungkin ada, gue nggak tahu, celah benci sama kalian itu bisa jadi real banget loh. Paham nggak maksud gue? Bisa. Aku bisa sih kayak gitu bro. Aku ada penjelasannya sih. Dari yang aku dapat tuh, mereka tuh menggunakan image yang kalian pancarkan dari keluar, dari dalam keluar. Jadi yang kalian, kalau manusia itu kan ada vibrasi ya. Nah mereka mengambil vibrasi itu dan mencontoh. Jadi ngejiplak. Bisa gitu bro. Iblis. Iyalah, nyamar jadi malaikat aja bisa.
Gitu. Itu maksud gue tadi, iblis menyamar jadi malaikat aja bisa. Iya. Tapi Apalagi itu manusia. iya. Tapi itu kan jadi luar kan. Loh, orang salah satu kasus klien anomali di mimpi iblis nyamar jadi Yesus kok. Itu ada. Kayaknya aku ketemu sama yang Queen deh. Yang dimaksud. Jadi semalam waktu aku tuh tidur, aku ngerasa kok aku kayaknya terjebak di suatu dimensi. Karena ini aneh. Aku ada di dalam rumah aku, semuanya mirip, tapi memang ada kayak spot barang yang berbeda. Nah, kan di dalam kamar aku itu ada kayak meja untuk kerja kan. Yeah. Terus ada kursi, tapi kursinya tuh yang ada rodanya gitu, yang kayak di office. Nah, ketika aku keluar kamar, itu aku ada kayak halaman luas gitu. Abis itu baru tangga. Ingetin sampai tangga. Iya. Wait, you said semuanya kelihatan mirip tapi beda. Semuanya kelihatan mirip tapi feel-nya beda. Have you experienced this dream before? Pola seperti ini, bukan mimpi maksudnya mimpi. Pernah. Ada arwah yang pernah minta tolong ke aku juga. Tapi itu arwah kan? Tapi itu arwah. Kalau yang ini dia beda. Aduh, jangan bilang kamu baru memasuki fase itu lagi. Apa? Just like I was masuk di dimensi mimpi dan itu ada penguasanya. Itu sih. Oke, sorry. aku cerita dulu kali. Tangga, ya. Nah, terus ketika aku keluar kamar, di situ aku ngelihat ada papaku. Nah, papaku itu lagi kayak kamu duduk aja dulu. Di situ ada kursi. Nah, anehnya aku nggak pernah naruh kursi yang ada rodanya itu di luar kamar. Selalu itu ada di dalam kamar. Tapi posisinya di mimpi ini kursi itu ada di luar kamar. Dan papa aku bilang kamu duduk aja Lin gitu. Papaku manggil aku Lin. Terus papaku bilang soalnya kamarnya tuh mau diberesin kayak gitu. Jadi seakan-akan entah kenapa mimpi itu membuat aku harus duduk di kursi itu. Yang di luar itu. Nah, abis itu aku boleh pinjem salah satu kartunya nggak? Boleh. Oke. Izin ya. Kan kayak gini ya bentuknya ya, segi 4. Ini tuh kamar aku. Nih teman-teman, ini segi 4. Terus ini tuh kamar aku di tengah-tengah. Di sini tuh tangga. Nah, posisinya aku punya kursi itu ada di depan kamar aku. Ya udah aku duduk dong di situ. Terus aku berasa, loh kok lama-lama kursinya mendekati tangga. Terus aku balikin lagi dong. Aku balikin lagi ke tempat semula. Terus aku udah mulai curiga nih, tapi aku belum lihat apa-apa. Aku duduk lagi. Terus aku sengaja kali ini untuk menekan gravitasi kaki aku ke lantai. Abis itu kerasa kayak mau didorong lagi gitu untuk ke tangga. Seakan-akan tuh biar aku jatuh. Tapi aku enggak, maksudnya aku pura-pura akhirnya kayak ngikutin sampai tangga. Abis itu aku tahan lagi. Abis itu aku berdiri langsung. Terus aku punya kursi itu langsung aku angkat, aku banting gitu. Terus aku marah gitu, aku bilang kayak sini gitu, maksudnya tunjukkan. Dia nggak kelihatan, masih nggak kelihatan. Betul, dia nggak kelihatan. Tapi aku ngelihat samar-samar ada bocor sedikit. Ada kayak energi warnanya abu-abu muda gitu. Terus aku ngerasa energinya feminim. Itu yang aku berasa. Abis itu aku langsung lari ke bawah, lari ke tangga bawah. Abis itu aku bangun. Dan aku jarang banget bangun jam 12 siang. Di situ aku tiba-tiba bangunnya jam 12 siang. Aku ngerasa entah kenapa waktu di sana itu lebih lama daripada waktu di bumi. Silakan, mungkin ada tanggapan. Tadi pas Alvin cerita kesannya Jesslyn gak dengan Queen, iya aku juga ngerasa iblisnya kok feminim side ya. Betul, jarang loh kita dapat musuh yang feminim side tuh jarang. Emang ada sih, karena memang itu banyak yang feminim. Dan itu kayak dendam banget sama aku berasa. Jadi aku kan evaluasi lagi kan mimpi aku yang tadi itu. Terus lanjut. Ketika aku rasakan ini dari mana ya gitu. Tapi ada rasa hatred yang kenceng banget gitu loh. Oh, family dia. One of her family ditindak oleh kita. Jadi ini dendam karena family. Jadi bukan direct dendam, kerasa. Oke, bro, lu bisa memvalidasi nggak apa yang dibilang tadi Queen of yang KW-nya Jesslyn? Ini Queen-nya ini, Queen KW. Sama nggak sama mimpinya Jesslyn? Lu lihat energinya? Oh, terakhir ya. Sama aku ngerasa mungkin ini ada kaitannya.
kan today kita mau ngonten kayak gini kan. Dan itu baru aja aku mimpi tadi banget malam. Kayaknya memang dia udah mencium. Iya. Emang udah sih. Aku merasa dari apartemen aku juga sama. Ini agak, sorry ya, pakai bahasa yang gaul, agak koplak sih, agak kadrun koplak gitu loh. Dalam konteks dia tiernya bukan tier 1, tapi belagu, berani banget loh. Tier berapa menurut lo? 2,5, 3 lah, 2,5 lah mungkin. Tapi dia berani kalau misalnya kita nangkep sinyal dia kayak berani. Apa lo? Udah ketemu gua. Kok agak dungu ya. Jadi oke, lu mau validasi nih apa yang di mimpinya Jesslyn sama dengan yang di bukan sama, tapi ada vibrasinya yang bener yang Alvin bilang, Queen KW. Queen lah, Queen Iblis, dan yang mimpi. Tapi apakah itu satu sosok yang sama, gue belum tahu. Tapi dua-duanya beneran ini ceritanya. Tandanya musuhnya banyak juga, Jess. Sejak kapan musuh kita dikit? Memang musuhnya banyak. Emang dia bawa pasukan semuanya. Kalau yang dari mimpi kamu itu barisan sakit hati yang family-nya pernah tertebas. Tapi siapa tahu juga yang ke Kak Alvin jangan-jangan yang barisan sakit hati itu. Makanya pura-pura. Cuma untuk definitif bilang ya itu adalah one and the same, belum yakin gue. Belum yakin. Oke. Nah dari situ Bro Alvin, apa yang ngebuat lu akhirnya bekerja nih? Maksudnya bekerja nalarnya ya, kayak kayaknya nggak mungkin mereka deh. Sampai akhirnya kan seminggu lalu lu berani bilang ke kita gitu loh, menceritakan lah ya kan. Dan lu nge-cross checknya gimana lagi? Lu bisa lu ceritain gitu nggak? Karena informasinya nggak relevan kayak gitu. Terus terlebih lagi saat kita pernah waktu itu kan kayak digangguin, terus kayak bilang kan mereka tuh yang aku bilang tadi topeng-topeng itu, terus digangguin banyak wajah-wajah, terus banyak yang ya setan-setan receh gitulah gitu loh, yang kunti-kunti kayak gitulah. Banyak tuh datang, dan itu datangnya dari dukun gitu, dari orang cowok pada saat itu. Ya untuk takut-takutin teman aku, bukan ke aku ya, tapi ke teman aku. Yang dimana nggak ada hubungannya sama kalian kan, nggak pernah ketemu. Itu di situ aku paling bingung, kok kenapa gitu. Mungkin ada salah informasi di sana, aku nggak tahu kenapa ya. Ditakut-takutin terus gitu, dibilang kita dari DA kayak gitu kan. Oh kalau itu bentuknya kunti-kunti itu kalau kayak gitu. Kunti-kunti dan topeng-topeng itu loh. Ya ini agak beda kalau kayak gitu ya, bukan si Jesslyn dan Willy KW lagi nih. Ini udah sereh. Banyak nih. Ini udah sereh. Sereh itu apa? Setan receh. Nah kan dia yang bilang tadi setan receh, ya gue singkat sereh. Iya. Nah dari situ aku udah mulai nalar itu. Oke, di sini tuh kayak ada klik. Oke, berarti spekulasi aku sama ini dengan semua informasi yang tidak relevan dan tidak nyambung dan banyak yang bolongnya gitu informasinya. Itu di situ aku konklusi, oke, ini ada yang mau adu domba. Gitu. Intinya itu dengan sebagaimana cara apapun, sekecil apapun, secelah titik apapun. Ini sama persis banget apa yang kita alami di tahun 2023 ya kalau nggak salah. Gila, gue ngeliat visionnya, wah itu kacau sih. Kacau dalam konteks, sorry pakai bahasa casual, itu banyak sereh kan tadi, setan receh, arwah-arwah. Itu goblok-goblok semua. Tahu DA juga belum tentu itu. Tapi diprovok sama yang lebih tinggi-tinggi lagi. Nih, ada musuh kalian nih namanya DA gitu. Mereka nggak tahu emang. Emang nggak tahu ya? Nggak tahu. Kan anjing. Udah jadi arwah masih juga gitu loh. Iya, itu dia sih gua. Ya ini polanya sama sih. So that's why kayak polanya kok sama ya gitu kan. Mereka tidak bisa mungkin ya mengalahkan kalian atau menyakiti kalian secara langsung gitu kan. Mereka memakai sekitarnya. Untuk biasa lagi, iblis itu kan paling jago dengan yang namanya fitnah, untuk beradu domba dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir iya juga ya. Dan tadi mereka ngincarnya ini, Jess, yang memang orang-orang yang sensitif ataupun ya indigo lah konteksnya. Jadi kamu mau ngomong sesuatu? Iya, tadi aku mau ngomong sesuatu, ini cukup penting juga. Silakan, Jess. Jadi tadi itu kenapa aku akhirnya kayak turun ke bawah, terus bangun gitu. Sebelum itu aku inget, aku sempat berdoa, Kabo, dalam nama Tuhan aku bilang, kalau memang kamu gitu bukan untuk diperuntukkan mencelakai aku seperti ini, maka aku serahkan kepada Tuhan kayak gitu. Tapi beneran loh, berani banget, bener kata Kak Willy. Terlalu berani dan agak dungu sih. Terus. Tapi aku tetap ngerasa, maksudnya tetap aku keep in faith ya gitu kan sama Tuhan kan. Enggak gitu, aku yakin Tuhan pasti bisa ngelindungin aku. Tapi ya itu kayaknya aku dibikin bangun. Jadinya
langsung tuh begitu aku bangun aku langsung periksa. Jadi di kamar aku, terus di depan kamar nggak ada apa-apa. Nggak ada sosok entitas itu, apapun. nggak ada. Okay. Dia udah kabur, bener-bener pengecut. Ngocol doang. Abis itu so berani, bingung kan? Pengecut bisa berani. Sengaja gini, dia nggak punya power. Yang dia bisa lakukan adalah ngocol aja dulu. Power ada, power untuk masuk mimpi ada, untuk menampakkan diri ke scanner batin sensitif orang ada. Tapi dia nggak mau kasih lihat wujudnya, Kak Will. Tapi cewek feminis. Kerasa, ya feminim. Dia mereka nggak mau ketahuan pokoknya. Iya nggak mau ketahuan. Mereka nggak sungguh-sungguh. Itu si Queen yang kamu lihat nggak sungguh-sungguh mencelakai kamu sih. Maksudnya pengen mencelakai kamu tapi nggak berani sungguh-sungguh. Apa dia mau ngetes doang kali? Enggak holding back dia. Kalau dia nahan. Dia bisa kena nggak sih? Ada yang dia takutin. Apa yang dia takutin? I don't know, dia gue masih ngeradar nih. Bukan masalah level yang gak seimbang. Kayaknya dia tahu hukum iblis deh. Jadi kalau lo ngelewatin itu ya lo kena laknat Tuhan. Tapi dia berharap kayak analoginya mikrofon ya. Ya udah gue coba ngomong pelan aja jarak segini, kedengeran nggak? Kalau kedengeran ya syukur. Tapi kalau nggak kedengeran ya udah. Soalnya kalau gue dikit-dikit lagi, nyetrum gitu kan. Kesannya kayak gitu loh analoginya. Nah si yang iblis di mimpi Jesslyn tuh nggak berani terlalu ngelewatin threshold. Kalau nggak dia kena ntar. Jadi dia berharap dengan yang cuma setengah usaha aja. Kalau Jesslyn udah tersiksa dan terpelanting ya why not? Udah goals bagi mereka. Iya. Oke. Satu hal sih, mereka sangat-sangat bermain dengan ilusi itu. Itu satu hal sih. Dan mereka berusaha bikin kita percaya kalau itu adalah aku gitu loh. Kayak tapi sebenarnya bukan. Kayak gitu loh. Jadi mereka bermain di rasa takut, rasa khawatir, rasa ketidakpercayaan diri itu. Kayak gitu, terus ditakut-takutin tentang masa depan. Terus ngarah-ngarahnya itu ke anxiety. Ngarah-ngarahnya itu kecemas. Bayangin itu Alvin Lubo, nggak tahu berapa puluh orang lain arahannya lain. Yang nonton DA juga lah konteksnya, ngerti ataupun yang memang sensitif. Gue yakin adalah beberapa banyak lah ya kan. Gue pun rata-rata kenalan Indigo gue tahu kita gitu kan. Kadang-kadang ada yang nonton juga, ada yang memang tahu aja. Tapi kan ya bonus, caranya mereka kan bisa jadi ya kayak Alvin juga. Ya, hampir sama, walaupun entitasnya mungkin berbeda. Ya nggak sih? I don't know, mau cerita Jesslyn? Cerita gue? Itu nanti. Gue pengen recall lagi yang minggu kemarin. Sip. Pas Alvin cerita, itu kan sebenarnya udah malam banget ya kita ya. Karena kita selesai membership, Alvin cerita di akhir-akhir gitu kan. Lu pas udah mau dipagar nih, udah mau pulang, melakukan penindakan. Itu sih. Penindakan soal cerita gue itu. Oh itu, ya udah lanjut ceritain yang itu. Silakan. Karena ini ntar gue ulang lagi di anomali nggak apa-apa ya. Tapi ini detail dulu. Nggak tahu, gue ingetnya. Jadi Alvin belum pulang. Lu juga? Iya, gue pulang duluan. Enggak, belum. Kita masih di garasi depan. Nah terus ya itu kita nemuin bajingan-bajingan iblis yang memakai nama DA untuk kepentingan pemfitnahan. Keris bilang ini boleh ditindak Willy. Gue udah capek cuy. Gue bilang ya Tuhan, doa intinya terjadilah kehendak Tuhan. Cakra turun men. Wah kamu yang visionnya kasih lihat ceritain. Itu gori banget itu. Iya, jadi aku ngelihat tuh dia bentuknya yang kayak sabit begitu, terus muter-muter, dan aku ngelihat sabit itu pergi entah kemana, dan aku ngelihat ada berjajar di situ banyak demon, dan demon tersebut semua kepalanya, dan itu puluhan sih Kabu. Itu dari emang yang awal atau emang yang agak-agak nempel aja tuh? Karena nggak tahu. Jadi kita udah bener-bener menyerahkan itu BS aja. Barisan sakit hati yang random. Iya, barisan sakit hati yang mungkin tuh mau nyelakain. Dan jumlahnya tadinya atau manipulasi. Dipikir puluhan. Ternyata higher self gue bilang tidak, ratusan. Tahu-tahu ada suara dari kanan, dari yang punya cakra, yaitu Dewa Shiva sendiri. Tidak, ribuan. Banyak. Dan ketika malam Jesslyn udah balik, gue udah balik, kita teleponan, itu lebih kacau lagi sih. Teleponan. Oh, teleponan. Oke. Gue ngomong apa? Teleponan. Tere ada R-nya. Kayak gue lu nelfon siapa gitu orang namanya Teroforan gitu kan. Enggak. Okay. Soalnya diserang lagi belum selesai. Oh, abis diserang belum selesai, Bo. Memang. Aku juga masih itu pas pulang semua bubar. Masih. Intinya kalau mau dibuat seru buat the clients,
nanti detail yang mengenai spirituality-nya gue taruh di anomali ya. Detail supernaturalnya gue membuat kesalahan. Nah itu kayaknya Bo udah balik tuh. Aku masih ada. Gue buat kesalahan cakra gitu kan. Terus gue pikir kok udah gak ada pergerakan cakranya. Ya udah, gue bilang ya sudah, kembali. Ketebas tangan gue. Sakit gue. Ternyata itu for the very first time gue made mistake dengan pakai senjata cakra. Sakitnya tuh bukan yang berdarah ya, tapi kayak roh lu tuh kayak kok sakit ya rasanya. Itu karena belum kelar. Oh, belum kelar gue udah main manggil. Cakra nggak pandang bulu, kena gue. Sampai besok tangan gue nggak enak. Oke. Itu kacau sih. Nah, kita coba balik ke Alvin. Kan lu ada lu kan di situ kan, dan lu peka juga. Lu bisa mengkonfirmasi nggak apa yang terjadi pada saat itu? Nggak, Alvin udah balik. Kan udah telepon-teleponan gue sama Jaslyn. Waktu saat gue masih ada juga. Iya. Awal-awal. Pas awal itu pas kita kan bertiga kan tuh ya. Terus kita doa, terus kita melakukan tindakan. Terus aku fokus juga kan pada saat itu. Yang aku rasain itu memang beban di pikir kepala aku, karena pada saat itu yang aku rasakan adalah mereka sebisa mungkin menutup pikiran aku, berusaha untuk mempengaruhi gitu loh. Jadi kalau ada celah masuk gitu. Nah aku kayak harus siaga terus kan gitu secara pikiran aku. Nah pas Ko Willy tindak itu semua, pas mereka sudah itu yang aku lihat tuh Oh lu ngerasa tuh ya? Pas dia kayak gitu, pas dilempar itu semuanya langsung serat, itu tuh rata semua tuh, udah kayak motong gurih banget, udah kayak slaughterhouse ayam yang di dan masih ada gue ya kan. Nah di situ langsung beban gue kok agak hilang ya kan, lu bilang gitu kan. Itu rilis langsung, itu kayak aku balik ke dulu lagi, karena aku udah pernah momen itu yang dimana tuh pikiran enak enteng kayak gitu. Oh lu jadi kayak balik fresh lagi gitu. Tapi itu hanya cuma sebentar, 10 detik, 5-10 detik, terus setelah itu ada lagi gitu. Karena cara main mereka begitu. Karena aku sampai capek itu tuh kayak karena mereka datang lagi, nggak henti gitu loh. Aku rasa ya Kak Alvin, selama kita tetap bekerja di sini gitu, kayak Kak Alvin kan juga ngebantu orang juga kan, kayaknya mereka akan selalu ada sih. Iya, aku tahu. Dan cuman pada saat momen ini tuh yang paling intens buat aku ya. Jadi kayak baru pertama kayak gitu. Lanjut sekarang mau nah ini nih ada cerita juga nih dari Jaslyn. Karena nih polanya hampir sama nih gitu kan. Selalu misalkan orang-orang yang indigo yang mungkin punya kaitannya dengan DA bertemu atau apa, itu selalu polanya hampir sama. Nah, silakan Jess, cerita Jess. Ya, jadi kemarin itu teman-teman, ini aku cerita sedikit ya latar belakang adik aku. Jadi adik aku ini belakangan tuh memang depresi, terus sulit ya untuk mau keluar. Ibaratnya tuh kayak ngomong aja tuh nggak mau gitu. Tapi kami sekeluarga kayak berusaha bagaimana caranya, segala upaya gitu kami lakukan. Nah, dan sampai waktu itu sempet gitu Kak Bu, aku juga ngajak Kak Willy, sampai kita tuh kayak ngebersihin adik aku juga, karena ditemplokin demon itu udah bukan sekali 2 kali aja. Dan aku udah kasih tahu juga ke adik aku bahwa ayo gitu, maksudnya kamu tuh jangan seperti ini terus. Karena kalau kamu seperti ini terus, yang ada demon itu akan balik lagi, dan ibaratnya tuh kayak seneng gitu loh templokin kamu gitu. Nah, akhirnya ya udah tuh kayak sampai di situ aja kan. Terus my mom akhirnya kayak ajak adik aku untuk ketemu sama salah satu orang pintar kenalan karyawan my mom. Oke. Nah di situ si orang pintar tersebut ngerasa, loh ini kok ada yang nempelin gitu adik aku gitu kan. Nah terus dia bilang, wah ini ada nenek-nenek katanya gitu. Terus coba deh minta tolong orang di rumah, boleh nggak di video callin, minta gitu rumahnya, kamarnya kayak gitu kan. Terus ya udah tuh begitu di videoin, wah ini mah banyak bla 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 macamnya lah gitu, banyak macamnya dibilang. Nah terus wah ini nih dari kakaknya nih gitu, alias aku. Udah diceritain dulu belum bahwa kamu emang indigo? Kayaknya sih udah. Kayaknya tahu. Iya, kayaknya tahu. Maksudnya aku juga suka ya detektif astral kan, maksudnya kayaknya sih dia tahu, karena karyawannya my mom juga kadang suka lihat gitu. Terus Jess? Oke, lanjut ya. Terus
Iya nih dari kakaknya kayaknya ngebawa nih dari luar kayak gitu. Terus aku yang kayak gitu aku coba dong flashback dong. Aku nggak langsung yang kayak termehek-mehek apa sakit hati gitu, nggak. Aku coba flashback, ini beneran dari aku nggak ya gitu. Tapi setiap kali aku habis nanganin klien selalu tuh aku tuh doa. Kalau kamu perhatiin di akhir ending tuh kita tuh selalu doa gitu. Sebelum pulang pun aku juga selalu doa minta perlindungan sama Tuhan. Tapi orang pintar itu bisa bilang begitu kan. Akhirnya aku coba tuh ambil memori kan. Demon-demon itu benar seperti yang sudah pernah aku tindak sebelumnya beberapa kali, bahwa mereka itu meradar adik aku yang memang sedang males banget. Jadi bukan dari aku, bukan dari orang tua aku, bukan dari siapa-siapa, tapi demon itu memang sedang mencari mangsa dan kebetulan sedang mencari di radius tempat si demon itu kayak hang around gitu loh kamu. Nah kebetulan dia cium nih, wah ini adik aku bisa dijadikan potensi untuk menghancurkan satu keluarga ini. Oke. Dan memang betul semenjak adik aku kayak gitu, kita tuh kayak di keluarga di rumah tuh nggak enak banget rasanya. Ya udah, dan itu demonnya tuh suka beda-beda. Karena kan aku sering beresin tuh Kebu. Demonnya tuh yang datang beda-beda dan banyak juga yang nggak kenal sama aku. Jadi ini pasti bukan dari klien. Karena demonnya kerasa nggak kenal sama aku. Ya. Karena konteksnya di situ adik kamu yang jadi receiver-nya kan. Iya. Jadi suaranya lah bahasanya. Dan adik aku terima dan dengerin gitu. Ya mungkin ini kayaknya gara-gara memang adik aku tuh ada berkebutuhan khusus. Gitu sih. Jadi nalarnya mungkin memang kurang kritis gitu. Ya, kan balik lagi ya kalau konsep kita dari dulu ya. Gua nggak tahu apakah Bro Alvin sama, tapi mau iblisnya mau kita tindak berkali-kali pun segala macam kita habisin atau segala macam, kalau dari orang individunya aja belum berubah, istilahnya penyakit hatinya tidak dihilangkan, ya akan datang terus si A, si B, si C sampai Z kuadrat sampai begitu kan konsepnya kan? Betul. Jadi kehendak bebas di sini tuh sangat berperan. Ya, tapi demon itu atau entah arwah itu nggak tahu juga ya, yang orang pinternya lihat itu waktu itu bilangnya itu dari aku. Demon Jess, bukan arwah, kerasa. Demon ya, iya bilangnya demonnya dari aku pokoknya. Tapi si dukun itu bilangnya arwah. Apa setan? Bilangnya nenek-nenek. Oh nenek-nenek setan. Tapi ngomong juga demon katanya banyak lah pokoknya gitu. Tapi langsung fitnahnya ke kamu gitu. Fitnahnya ke aku, bahkan sampai orang tua aku mempertanyakan aku gitu sih. Itu bagian yang sedihnya sih. Nah dari situ kan ya wajar ya, mungkin orang tua kamu kan bukan indigo gitu kan. Kalau gue yang ngeliat dari psikologisnya ya, kalau mereka kan udah terbiasa dengan kamu, walaupun seharusnya ya karena sudah terbiasa dan sudah setiap hari seharusnya lebih trust ke kamu dong. Seharusnya. Tapi ya mungkin itu karena wah ini kan sudut pandang baru, akhirnya jadi kayak mempertanyakan, ini anak gue bener nggak ya? Iya. Ya itu wajar sebenarnya. Lu tahu nggak, bahkan sebelum ada orang pintar itu, gue dan Jesslyn ke rumah, ke rumahnya Jesslyn. Karena kemauan gue sendiri, karena itu permintaan kamu atau permintaan my dad and my mom. Tuh, permintaan her parents. Jadi gue datang ya tanpa bayaran apapun, orang coworker kan gitu. Dan gue bantuin beresin. Sebenarnya di situ gue ngelanggar loh. Kesatu, itu iblisnya tuh punya hak atas adiknya itu, karena ya sorry, karena memang adiknya sendiri dengan free will-nya dan kehendaknya sendiri memilih untuk menjadi orang seperti itu yang mengundang iblis. Gue usir, itu gue ngelanggar batas loh, Bo. Gue maksa ngusir, itu gue nggak tahu tuh gue salah atau nggak di mata Tuhan. Bahkan sampai lo tau nggak, pakai itu ada patung Dewa Erlang, gue ke-connect sama Dewa Erlang, dibantu oleh Dewa Erlang. Bawahannya tapi ya. Ya, my mom itu doa juga ke Dewa Erlang. Jadi ada 3, ada Kuan Im, Dewa Erlang, sama satu lagi Taisang Laochun. It was real, itu real. Tapi nggak akan bisa bertahan kalau si seseorang itu menggunakan kehendak bebasnya lagi. Nggak bisa. Sebenarnya dari kecil sih Kak Will. Aku boleh sedikit cerita ya latar belakang adik aku ya. Jadi meskipun berkebutuhan khusus gitu teman-teman, tapi enggak yang sampai parah banget. Jadi adik aku ini tetap bisa gitu ya, walaupun bukan yang mengkritisi banget, tapi tetap bisa nalar lah harusnya. Karena ketika aku tanya ke psikolog juga bilang ini murni, maksudnya kayak kehendak bebasnya dia. Murni memang dia yang memilih kayak gitu. Karena memang dari aku anggap semua ini sebagai cobaan sih. Karena pasti ada alasannya kenapa mereka bisa nyerang aku dan masuk ke dalam kehidupan aku. Karena yang aku tahu, ini aku ngomongin di konten aku sih, nanti bakal keluar malam ini, tentang ngomongin tentang good evil kayak gitu. Yang dimana
sekarang banyak banget itu disalahgunakan kayak gitu. Yang tujuan untuk pembelajaran tetapi malah jadi seperti tainted, corrupted gitu. Jadi Gimana tuh? berlebihan. Good evil itu gimana maksudnya? Jadi yang evil ini kan kayak tadi Ko Willy kan kayak mereka mau bantu itu kan nggak bisa kan. Salah, ada konsekuensinya. Karena memang seperti itu gitu. Karena itu adalah ujian gitu, semacam sudah harus berjalan kayak gitu kan, udah ngomongin takdir sih kayak gitu. Dan memang sudah harus dijalankan, dan itu memang ujiannya untuk adik kamu yang tadi itu. Makanya kalau ada serangan itu makanya langsung ada konsekuensinya, karena memang mengikuti hukum yang ada kayak gitu, yang ada sudah terbuat selama berabad-abad dan ribuan tahun kayak gitu, dan sudah dari awal kayak gitu seperti itu. Memang planet inilah gitu. Lo kebayang nggak, Bau? Kalau misalnya ini vape gue ceritanya korban ya, korban gangguan, tapi si korban inilah yang memilih menjadi orang tanda kutip geblek. Kalau ada seperti gua dan Jesslyn, kita tahu ini nggak bisa nih, karena dia yang memilih. Bisa dibantu dengan kasih sayang, beri pengertian, mungkin masukin pendidikan militer baraks Kang Deddy Mulyadi, mungkin ya, mungkin kan. Intinya kan solusinya human, bukan supernatural. Kalau gua menggunakan dengan paksa power gua, yang kena siapa? Gua. Bukan setannya hilang. Tuhan tuh adil. Betul. Sekarang lu kebayang nggak kalau ada berbagai puluhan orang pinter yang, mohon maaf tanpa bermaksud sombong ya, yang mungkin nggak paham bahwa Tuhan itu adil dan menganggap kayak kalau ada gangguan setan mereka berhak ditindak. Itu backfire-nya seberapa parah ke orang pinter itu. Alhasil manipulasi berlanjut seperti bola salju. Therefore itu orang pinter ngelihat apapun selalu pasti ada gangguan. Sedangkan DA, anomali terima klien, nggak semuanya gangguan kan? Ada yang itu diri lu sendiri, itu suami lu sendiri, itu istri lu yang geblek gitu. Itu medis. Iya, itu medis ya kan? Nggak tiap kali kita langsung ngomong kayak, oh itu iblisnya setan. Enggak, men. Walaupun gangguan yang beneran itu bisa aja terjadi, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Kebanyakan itu psikologis, Betul. medis, yang kayak gitu. Itulah realitanya. Ya, makanya kan di situ dulu kita sebenarnya setuju dengan jangan terlalu lebay tentang logika mistika, gitu kan. Kita tuh suka dengan itu sebenarnya, gitu kan. Karena nggak semuanya harus berbau mistis kan, benar nggak sih? Iya. Betul. Aku baliknya kayak fokus ke manusianya. Nalar lagi ya, nalar logikanya. Biarkan yang alam semesta, yang supernatural tuh biarkan alam semesta sama Tuhan yang ngurus. Gitu, aku kasihkan ke mereka. Walaupun ya bocor-bocor lagi sih. Dan itu juga kayak, ya itu salah kamu juga Alvin. Jadi kenapa kamu mikirnya ke sana gitu? Pasti gitu. Balikin ke aku lagi. Nah, mungkin gue nggak tahu, gue pengen nanya nih. Ini kan kita portal kali ini nggak ada kerangkanya juga kan, lepas aja ngomong. Nah, gue pengen nanya, itu kan tadi ke orang-orang yang pinter, maksudnya orang yang punya kelebihan lah, praktisi. Tapi ada nggak ke orang-orang yang memang bukan praktisi, apalagi non indigo, ya kan, yang menyerang ya si demon itu untuk menyerang, terutama mungkin lebih tepat ya pertanyaannya ke diri gue untuk nggak suka sama kalian. Kan bisa jadi loh, ada loh. Harus ada katalisnya. Feeling gue hanya bisa terjadi kalau orang-orang itu minimal tahu dulu DA tuh siapa. Kalau gue, yang jelas bisa dibilang gue kan adalah part of lu berdua gitu kan istilahnya. Pernah nggak gue kayak lu ngerasa ngetres? Karena gue nggak tahu nih. Nggak, kalau mereka gangguin lu, emang pengen gangguin lu. Oh, bukan untuk kayak bukan untuk lu suka lah difitnah. sama Jesslyn, nggak suka lah sama Willy gitu nggak? Beda tujuannya. Beda kali. tujuannya, beda. Okay. Ini kan kita konteksnya DA difitnah oleh kubu kiri. Iya. Maksud gue ada kubu kiri yang masuk untuk bisikin gue gitu loh. Kalau misalnya Kabo tuh lagi, kan Kabo tinggalnya di X Bata ya. X Bata kan yang memang auranya seperti ya begitulah itu, ya. Kalau Kabo lagi kesel misalnya sama kita berdua, terus Kabo maksudnya tidak mau coba untuk berpikir jernih. Ya, berpikir jernih dan sudah mencapai threshold. Bukan mencapai lagi, sudah melewati threshold, demonnya bisa datang dan ngebisikin untuk makin benci, itu bisa. Dan aku lihat biasanya demon itu akan datang ketika Kabo tuh lagi kalut lah pokoknya, dalam masalah emosi. Ya itu juga harus diperhatikan sih memang. Iya sih. Sampai kalau nggak salah gue pengen nampol Bro Willy kan tuh di chat tuh. Tampol-tampolan aja deh kita dah. Itu masih free will. Itu masih free will. Tapi kalau udah sampai melewati threshold itu yang bahaya. Ya so far sih belum ya guys, belum. Tapi gue gak tahu dulu ngetresnya gimana ya. Tapi poinnya banyak nih. Tadi dari cerita dari Jesslyn, jadi udah 2 ya kan. Sama masa lalu 3.
Ya yang 2023 yang rame itulah ya kan. Sampai ya gue nggak tahu lah, mungkin di luar sana ada lagi, makanya so that's why DA tuh kalau untuk kolaborasi kita agak jangan mikir-mikir gitu loh, gitu kan. Karena gini, dari awal sampai akhir gue udah setuju sepakat nih sama DA gitu kan, sama ex member dulu juga kita sepakat, mau kita memang nggak setujuan sama beberapa content creator, kita jangan nyerang. Gitu loh, kecuali kita diserang duluan. Kenapa? Karena ya udah, kita sesama content creator dan nggak etis gitu lah kan untuk kayak menyerang sudut pandangnya dia. Kita bukan yang sebenar-benarnya juga, kita bukan yang paling maha benar. Ya sebenarnya sih ya inilah memang tantangan kita gitu kan ya. Walaupun ya kita tuh yang paling enak contohnya ya, misalkan kita waktu sama KTJ, Om Hao ya kan, kita ETI bareng dan lain-lain. Mungkin Om Hao punya sudut pandangnya sendiri gitu kan tentang supranatural, spiritual. Om Hao tuh nggak mau ribut sama siapapun itu. Itu enaknya, yang kayak gitu tuh enak maksud gue ya. Jadi kita udah saling respect gitu loh. Walaupun ya mungkin ada beberapa perbedaan gitu kan. Gue yakin the clients juga tahu tuh gitu kan. Karena sering banget tuh kan di kolom komen pas kita collab sama Om Hao gitu kan. Ya, satu kita saling respect aja, nggak ada tuh yang namanya nyerang-nyerang. Ngapain kayak kurang kerjaan. Gue secara logika gue tau banget Willy, gue tau banget Jesslyn, gue tau banget ex member zaman dulu gitu kan. Mana mau lu ngeluarin waktu tenaga buat hal yang nggak penting gitu kan. Dan nggak sesukanya sama orang. Kayaknya nggak sampai lu main magis deh. Nggak bisa, jujur nggak nggak bisa, nggak boleh. Itu dia. Justru gue malah mempertanyakan. Jadi anak-anak gue, maksudnya kan gue nganggap Willy, Jesslyn dan ex member itu anak-anak gue ya, gitu kan. Karena ya gue ngerasa ngebesarin lah gitu kan. Maksudnya konsep dan lain-lain. Gak mungkin anak-anak gue ini kayak ngelakuin hal itu gitu loh. What for gitu kan. Makanya kayak wah gak logis lah. Kurang lebih seperti itu. Di episode DA yang pas kita berdua yang di studio sana, kan udah lu buktiin bahwa ternyata ya yang si perempuan itu ya iya dia kena manipulasi iblis sampai nganggap kita yang nyerang. Ada bukti chatsnya yang lu kasih lihat kan. Ya itu contohnya. Tapi ya emang aku juga bingung nih, yang ditarget itu kalian berdua bukannya Bo. Karena reputationsnya adalah ya seperti itu DA. Maksudnya Bo host, gua apa, Jesslyn apa gitu. Soalnya yang paling terkenal tuh kalian berdua sama ya di dunia sana apa? Iya di sana. Dunia sana. Gitu, mereka semua tahu gitu. Gitu pokoknya, tapi kayak tahu tapi nggak tahu siapa wajahnya gitu. Nah, tahu doang nama DA. Jin di jembatan gitu. Barelang kemarin aja. Iya. Ini pasti udah upload sih. Pasti ini udah upload. Untung aja Demon yang di adik aku aja belum tahu aku untung. Wait, tapi tahu Jesslyn. Iya ya. Suaranya. Tahu. Iya ya, kalau dia nggak tahu kan nggak mungkin ini. Iya betul. Informasinya. Demon yang sekarang. Kalau Demon yang waktu itu aku tindak dia nggak tahu. Biar seru nih guys. Ya gue nggak tahu nih ya. Oke apa enggak sih? Lu bisa nggak guys? Kayak kita tindak nih yang iblis, yang KW Jess dan juga KW Will. Gimana menurut kalian? Gue takutnya konsekuensinya ke Alvin lagi. Jadi nanti misalnya serangannya intensitasnya mungkin masih 5, gara-gara jam 7 ini kita samperin halo, ntar jadi 5,5 naik. Kalau mau, ini saran aja ya, gue yang hari ini malam ini nahan diri, Jesslyn yang komunikasi. Gue ngerem energi gue. Oke. Kalau komunikasi masih karena kan masuknya ke mimpi Jesslyn. Biarin aja sama Jesslyn. Jesslyn punya haknya gitu ya jatuhnya ya. Mungkin dia punya kuncinya. Gue diem aja deh hari ini deh. Sudah ada jalannya. Iya. Kecuali kalau dia udah mulai rese baru. Tapi untuk sementara gue diem. Aku kok ngerasa dia takut ya. Iya, dia berusaha untuk ngebungkam aku dari tadi. Gue penasaran. Yang cewek ya. Sama bawahannya. Gue merem aja deh. Yang Queen tuh. Gak better sih, malah makin peka gitu. Bareng ya gitu. Bareng pelijo. Sebisa mungkin. Gimana Jess? Ya udah mau dicoba. Ayo, bisa sih aku project. Aku masih inget soalnya memorinya. Iya, kamu masih punya linknya lah. Masih punya linknya. You will be alright. Oke lah. I have faith on you. Come on. Gas, Jess. Dia udah ngeliatin sih, Jess. Udah tinggal disamber aja itu energinya. Dari situ. Dari belakang, iya dari belakang ke Alvin. Iya. Kepalanya doang picking, istilahnya. Gini loh, aku harus manggil kamu apa ya? Mbak kah atau apa ya? Bangke gitu apa gimana? KW. Oke. Gini loh, Mbak KW ya. Ngapain gitu sampai datang ke mimpi saya gitu loh. Terus ngapain itu bawahan-bawahan juga ngapain? Aku nyampein karena kamu berusaha untuk mengganggu.
mengganggu planningnya mereka kan. Iya. Kenapa lu menyerupai gue ke Iya. dia? Apa tujuan lu? Untuk mempermudah katanya, untuk mempermudah dan memanipulasi agar kamu jalannya nggak bisa lancar. Kamu itu siapa? Aku. Oh, jadi emang ada dendam pribadi. Oh, bener kata Bro Will tadi ya di awal ya. Tanya. Kenapa kamu Tanya dendam? apa? Tanya dendamnya. Tanya. Terus dendamnya kenapa? Dendamnya? Kenapa kau dendam terhadap aku? Iya. Emang kamu nggak takut gitu kena sentil gitu sama kubu kanan? Kalau sampai Kak Alvin doa, aku doa gitu kayak tadi, kan kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Agak speechless dia. Iya, dia agak speechless kayak ya. titik. Iya, kayak cuman kayak ya gitu. Ada mau tanya nggak Kak Alvin? Enggak, karena nggak mau tahu juga. Oke. Karena aku nggak tahu, karena kayak udah I have enough gitu. Iya, kayak udah mau Oh, lebih seru nggak? Boleh. Tuhan izinkan. Dah, jadi gue kunci jaraknya. Dia di situ, nggak maju, nggak mundur. Dah, Jess. Dia kayak dia di situ terus jaraknya. Ibaratnya speedometer pakai cruise control dah 60 km per jam terus. Kamu aslinya jelek ya ternyata ya. Aduh, jangan jadi aku dong please. Jelek soalnya. Jadi sosoknya tuh kayak nenek-nenek gitu ya, aslinya ya rambutnya putih. Ya aku emang rambutnya putih juga sih, tapi gak kayak kamu jelek. Terus panjang, berantakan. Ini wajah aslinya ya, pokoknya gak enak aja sih gitu. Tuh, dendamnya kenapa tadi? Dendam sama kamu, sama Jesslyn kenapa? Karena kalian menggagalkan rencana kami Apa yang kami untuk gagalkan mengganggu itu manusia apa? lain. Apakah ada anggota family kamu yang Diam, dia nyuruh Kak Will diam. itu sejenis kayak ya udah, kayak aku diam deh, aku diam. Enggak, jangan diem dong, ngapain nurut? Lagi males gue bohong. Ngapain manut? Kerja Bro, kerja. Tiap hari juga udah kerja bohong. dia juga sekalian mau ngancurin aku juga gitu, jadi Sembari two birds Sembari. one stone gitu loh. Betul. Tapi dia belum bisa ditindak. Kerasa gue, energinya tuh belum bisa ditindak. Kenapa? Karena hasutan doang. Malah, ntar ya, gue izin dulu ya. Oke, malah seharusnya gue nggak boleh ngomong gini, tapi ngomong aja lah. Karena kan demi kita juga ya. Dan jujur demi konten, seharusnya gue nggak boleh ngomong gini. Kayaknya timingnya Asmo udah mendekati. Timing apa? Asmodeus. Oh, Terus dia bicara sama temennya yang lain. Aduh, gimana ini kayak gitu. Emang kamu di bawah Asmodeus? Kalau aku bilang iya, nanti kamu takut gak? Dia nanya gitu. Keluarin pedangnya Bro. Jangan. Kalau gue keluarin itu namanya gue udah menindakan, nggak boleh. Sifatnya tuh sama kayak cakra. Lu sekali keluar harus dipakai, ya, nggak boleh nanti nggak. kesalahan lagi kayak kemarin. Iya, nggak mau, gue nggak mau buat kesalahan lagi. Terus kenapa nyasarnya tuh ke Kak Alvin gitu? Padahal kan konten Karena itu dia bukan- sasaran empuk. Hmm. Kenapa sasaran empuknya? paling gampang. Ini bilang, Karena pikiran dia. Hmm. Bener, dia nyerang negative thinking. Tadi dia juga bilang nyerang. Rencana yang tergagalkan oleh DA apa? Banyak. Mau aku sebutkan satu-satu di Ya, sini? ya udah Boleh, sebut boleh. 3 aja, 3. Oh, kamu ternyata sama yang selatan pernah ada hubungan. Yes, karena Ah. emang ada. Aku itu belum cerita sih. Oke. Lu taunya dari mana ada hubungan sama Selatan? Karena ada yang begitu juga, yang pakai susuk-susuk juga dan pakai cantik-cantik begitu. Energi-energi. Sabar, kita ngomong bentar. Ntar giliran lu. bentar. Energi-energi apa ya, yang laut-laut gitu, yang Maksudnya hijau. ada klien gitu loh. Kagak, mereka tuh karena satu campur beraduk gitu, dan dia juga emang tahu aku juga gitu, dan tahu temen aku juga, karena temen aku juga pernah dikontak sama dia kan, terus kayak biasalah dibujuk-bujuk gitu loh, mau nggak ikut gitu loh, gini, karena potensialnya dia kan besar gitu kan. Oke. Itulah. Ya udah, berarti anggap aja yang selatan gagal. Terus apa lagi? Tadi kamu mau ngomong? Ini mungkin kesannya agak sombong sih, tapi nggak apa-apa ya, aku ngomong aja. Spill aja lah, udahlah. Karena kalian menebas beberapa dari kami. Tapi kan itu izin Tuhan. Iya, tapi kan tuh seizin Tuhan. Oh, oke, penebasan satu hal, tapi rencana yang gagal tuh apa? Kalian ingin Itu kan termasuk gagal. lu tuh ngerti pertanyaan gua nggak sih? Please. Ini kan dimentir yang Iya. Ya sudahlah. Dia tuh pinternya karena pengecut. Betul, dia pengecut banget sih. Makanya jadi susah gitu. Jadi, Nggak bisa kepancing. slender. Jadi pintar nyelap-nyelip gitu. Mm-mm. Dia kayak
lepaskan. Dia kayak pengen balik, tapi selama masih ada segel, dia tuh kayak gini loh, kayak mau balik ya ditahan, tapi gue juga nggak mau nindak. Itu anak buahnya juga pada di belakang, kayak nggak mau deket-deket dia gitu loh, kayak Pada agak takut. jauh, pada takut. Jangan nanti begitu udah nggak sama-sama baru berani kamu ya. Banyak yang nonton ini. Tanya yang lain deh Banyak sebelum yang dilepas apa gitu. Hari ini no penindakan deh. Penindakan juga nggak apa-apa kalau bisa. Nggak boleh, nggak Iya, boleh. Kerasa. sih. Memang Abstrak Tuhan belum boleh. kamu nggak mau berbuat kacau gitu untuk kamu bisa ditindak nanti. Jesslyn, Omong kosong kata dia. maksudnya omong kosong? Nggak tahu, dia bilang ke aku gitu, dia ngatain aku omong kosong. Kenapa kamu hanya menyerang orang-orang yang indigo aja? Karena mereka yang paling mudah untuk menyebarkan berita, apalagi mereka yang sesama konten kreator. Oh, konten kreator. Oke. Siapa mereka aja tahu konten itu. kreator? Siapa aja konten kreator yang udah lu sebar? Atau Ya. yang lu datengin? Ya mungkin dari dia doang kan, sebenarnya banyak gitu kan. Atau enggak, siapa aja yang ngelakuin iblis-iblis ini yang udah ngelakuin hal yang sama seperti kamu? Dia bilangnya tuh kayak orang terkenal gitu. Orang terkenal. Oh. Cuman aku buat lebih mudah konten kreator. Jadi kayak YouTuber gitu sih, yang tadi kayak dia bilang tuh kayak. Tapi dia nggak ngomong YouTuber, dia bilangnya kayak orang yang terkenal yang bisa ngomong ke media. Siapa lagi kalau bukan konten kreator? Memangnya kami di untuk kamu iblis, reputasi kami tuh apa yang tersebar di kamu? Kalian makhluk menjijikan yang berusaha untuk mengutak-ngutik dunia perjin dan iblis-iblisan. Nah, berarti kamu ngaku kan kamu ada urusan sama jin kan? Kelepasan deh. Dari tadi juga dia udah kelepasan. Iya sih. Tapi kenapa kami dibilang menjijikan? Kalian tidak harusnya menyentuh kami. Lah bukannya kalian yang tidak harusnya menyentuh manusia? Benar. Terus sekarang kayak dari sana tuh kekerasan. Sama di situ masih sih. Enggak, jangan. Please, no, Arka, enggak. Aduh, ini udah mesti dilepas nih. Enggak ada penindakan, please, no. Move. Jangan. Jangan, nanti konsekuensinya kena kita. Untung keblok. Duh, Arka sering kayak bertindak sporadis. Bentar, siapa Iya. aja sih? Spontan. Konten kreator atau tadi yang kamu bilang orang terkenal yang di media yang udah kamu cuap-cuap. Spill aja, ntar disensor. Maksudnya bukan dia yang Bukan dia, exactly tapi ngelakuin, kelompok-kelompoknya iya, dia. Disuruh gitu loh pakai disuruh. tangan. Siapa lagi, Jess? Sama dia juga. Dia kasih tahu nih, dia spill juga. Dia kasih lihatnya juga sama muka aku sama muka Kowil. Entah kenapa gitu. Siapa? Ini si iya. iblis kampret ini, dia juga kayak suruh anak buahnya gitu untuk kasih kayak muka aku sama mukanya Kowil. Boleh gue ngomong? Silakan. Gue ngeliat vision nih. Gara-gara Jesslyn bilang mereka berusaha bikin diri mereka kayak gue dan Jesslyn, gue nyoba ngehack signature yang Willy KW itu kan, Willy Gadungan. Gue malah ngeliat loh ke belakang-belakang kelompok mereka siapa aja. Kamu ada iblis yang masih kecil-kecil kan di grupmu? Masih kecil-kecil sekali itu. Terus di gini kayak dihadang gitu loh. Aku tidak mau menyakiti mereka. Tapi kalau kamu benar-benar sayang sama iblis yang masih kecil tidak tahu apa-apa itu, seharusnya kamu tahu apa yang harus kamu perbuat. Kalau kamu ngelanggar dan si iblis kecil itu kena tindak, itu salahmu loh. Mereka masih belum berdosa, tapi bisa berdosa gara-gara Arka, not now. Gara-gara kamu. Ini udah ada Arka dari tadi cium-cium kamu kayak ngerasa pengen ditindak. Itu karena ulahmu sendiri. Dia bilang gini, siapa saja pokoknya yang pernah bertemu dengan kalian, aku akan memastikan orang-orang itu berasa vibrasi yang tidak enak setelah ketemu kalian. Orang-orang peka. Exactly itu yang dibuat mereka. Totally 100%. Wah, dapat lagi nih teori kedua nih. Jadi Selain ngaku-ngaku, dibuat nggak enak habis ketemu kalian. iya, dibuat nggak enak. Kayak nggak habis ketemu sefrekuensi. kita. Paham kan maksudnya? Kayak vibrasinya tuh Nggak ibaratnya cocok. tuh aku sama Kowil tuh kesannya kayak dark banget gitu. Ya. Karena kan aku pas datang pertama waktu itu kan itu sebenarnya gak enak banget energinya. Pas waktu di portal. Enggak, pas di sini pas ngebantuin kalian pertama Oh itu. iya. Yang membership pertama. Itu kepala pusing terus kayak udah kayak kosong. Kayak berusaha untuk sekosong mungkin gitu loh. Karena yang aku bisa lakukan adalah aku menjaga diri aku secara di dalam badan ini. Arkanya udah pergi. Nih gue mau nyampein ke dia.
iblis. Gini loh, layaknya siapapun manusia yang berpotensi tercium oleh kamu happy dan kamu, wah ini calon nih. Tapi jangan lupa, kamu pun tercium oleh Arka. Jangan lupa hal itu. Sudah banyak Arka lain yang menunggu untuk mengambil kepalamu. Sebenarnya bisa sih kalau mereka in the behalf of me. Kalau itu memang di aku, karena aku sudah mengadu ke Tuhan tuh berkali-kali. Jadi semua sudah tercatat. Pantesan tadi Arka datang tanpa gue minta. Ya. Mereka pun udah terendus oleh ya para kubukan. Apa namanya kan Alvin. Karena ini udah aduannya ya emang sih sebenarnya sih ada haknya Alvin sih sebenarnya. Ada. Kayaknya kayak imagine 2 bulan. Iya sih. Aduh, ya udahlah gue spill aja lah, ngomong lah. Sebenarnya this is a mistake sih dengan kita kontak dia tuh. Kenapa emang? Tadi ada Arka datengin dia kan. After this, setelah gue lepas segelnya, dia akan dicari sama kubu kanan. Kayak manusia aja gaya mainnya. Ya, itu bagus dong kalau gitu. Ya bagus dong. Anak-anak iblisnya. Ini karena ulah kamu sendiri. Yang belum ada dosa. Innocent. Ya masih kecil-kecil. Gitu kan. Ya. Jadi kena gitu maksudnya. Bisa nggak tahu ya, Tuhan pasti punya rasa belas kasihan ya. Cuma gue mana tahu. So gimana kalau kata gue sekalian biar ya Alvin selama ini masih keganggu kan konteksnya. Coba gue tanya, kamu coba kalau misalnya nanti setelah aku nggak mau menindak kamu, aku capek, udah cukup bantai-bantaian, aku melepas kamu nanti, tapi kamu masih akan mengganggu anak ini nggak? Jangan percaya kepadanya, Willy. Setelah ini kamu harus menyerahkannya kepada kubu kanan, kata Keris. Betul, justru itu iblis. Karena aku mau tahu kamu menjawab apa. Karena apapun jawaban kamu, aku akan memateraikan itu. Jawabanmu terdengar oleh kubu kanan. Layaknya kamu sudah tercium oleh berbagai kubu kanan, terutama Arka. Ada rasa fear ya, kerasa ya? Enggak sih, aku enggak. Enggak, bukan maksudnya si demonnya. Oh, aku lagi jaga diri soalnya. Oke. Dia jawabnya apa? Dia emang fear sih, cuma ya khawatir, silakan. bimbang. Oh, nggak tahu gimana nanti ke depannya. Kayak orang hilang masa depan. Dianya. Gini aja deh, kalau saranku, hai iblis, kamu sudah terdeteksi dan kamu sudah DPO dan tercari oleh kubu kanan. Aku tidak akan menindakmu, aku akan melepasmu sebentar lagi. Terus dia kesel gitu, terus dia bilang kayak, kenapa harus kalian sih gitu. Harus kalian yang apa? Yang datang pada hari ini. Anggap saja itu bentuk jalan Tuhan bahwa kamu masih punya waktu untuk kembali ke jalan yang benar. Coba dibalik cara pikirnya. Aku rasa ya, Bliss, ini tuh sudah orang keberapa yang kalian ibaratnya tuh mencoba untuk mencuri identitas kami, dan kalian mengaku-ngaku jadi kami, terus membuat vibrasi kami sedemikian rupa negatifnya, dan sampai menyerang-menyerang. Ini udah orang keberapa? Aku disuruh lepasin. Ada Gary bilang, sebaiknya lepaskan Willy. Sudah terlalu banyak kekonek sama belakang-belakang yang kanan, kubu kanan. Takutnya ntar mereka ngeruduk. Apa mau langsung Langsung aja kalau gitu. enggak, maksudnya Enggak, lepas. Ya udah. Sebenarnya dia masih dapat kesempatan sih sama. Betul, makanya nggak boleh ditindak. Tapi dia tadi ada udah nyembul-nyembul terus dari belakang kubu kanan kayak siapa tuh? Kayak udah, ini dosa apa nih? Tindak yuk gitu. Jadi, Arka biasanya itu. mau kita serahkan aja. Serahkan aja Ya. Ya udah kalau gitu 100%. kita doa aja lah bareng bertiga. Yuk. Kalian berempat, kita berempat. Izin ya. Gue butuh tangan Oke. gitu. Ya Tuhan, fakta bahwa aku tidak mendapat instruksi apapun untuk menindak iblis ini, aku percaya bahwa Engkau masih berkenan terhadap iblis ini. Namun, dia pun juga sudah terlalu diincar oleh petugas-petugas pengadilan kubu kanan. Dengan rasa aku yang masih manusia, aku tidak mampu menganalisa apa yang harus terjadi. Jadi dengan itu ya Tuhan, aku serahkan iblis ini di dalam kekuasaan Engkau, pengadilan Engkau, penghakiman Engkau, dan juga kasih Engkau. Terjadilah pada iblis ini kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Kawil, aku ngelihat mereka itu bener loh, jumlahnya tuh ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu ya, kok banyak banget ya. Banyak. Barusan ada GR dari belakang, mundur katanya, disuruh mundur dulu katanya.
Aku dapat mereka punya ini apa sistem untuk reproduksi. Iya betul, banyak banget. Udah dilepas, Bow. Jadi akhirnya mereka dilepas tapi dengan materai itu tadi. Iya, ya? dengan diserahkan sama kubu kanan. Gue udah serahkan aja sama Tuhan deh. Iya. Malah GR yang bilang mundur, sementara mundur kalian gitu. Aku boleh spill gak sih? Boleh. Jadi dari sistem reproduksi itu kenapa yang kecil-kecil, kenapa kayak begitu? Karena dari situ maka manusia tidak bisa bertindak atau Tuhan tidak bisa bertindak. Jadi mereka bermain dengan belas kasih dari Tuhan. Tapi Arka kadang-kadang nggak pandang bulu, men. Tapi justru Arkanya kan tapi bisa kena sama tindakannya sendiri. Kalau misalnya Arkanya gegabah. Ya tapi kalau udah terjadian, what's the point? Ya Arkanya bisa kena hukuman kalau nggak berpikir dua kali Iya. sebelum bertindak. Nah mereka mainnya tuh di ranah itu. Si iblis-iblis itu. Istilahnya ada chance mereka walaupun tipis untuk selamat. Betul. Paham kan maksud aku? Betul. Oh, pintar juga politiknya ya. Ini tier 2 sama 3 sih yang aku lihat nih sekitar gitu. Nah, orangnya ya, sadar nggak Jess? Kalau tier 2, 3 itu berkelompok banyak. Bener. Tier 1 biasanya individual. Berasa nggak lo? Iya. Sama Arka juga rata-rata individual, jarang berkelompok. Oke. Mungkin kita udah masuk ke akhir nih. Gue punya pertanyaan kesimpulan mungkin. Ini kan yang terjadi karena ulah iblis tier 2, tier 3. Gua anggap seperti itu. Setuju gak? Setuju. Bagaimana kalau tier 1? Mereka berulah apa ke kita? Apakah nggak ngambil pikir? Apa ya udah mereka cakupannya kan udah world gitu. Tier 1 nggak mau mencacah creator lain untuk membenci DA, terlalu remeh, men. Nah, itu dia maksud gua. Mereka ngincernya yang udah level elit global, orang yang berpengaruh terhadap manusia lain. Pejabat lah. Yang lu punya akses langsung terhadap reaksi berantai human. Ya, dan berbuat dosa lebih besar. Lebih ke sistem. Iya, lebih ke sistem. Jadi what for lagi ya, ganggu kita gitu kan maksudnya. Lu ketawa. Tier 1 itu. Gua enggak tahu siapa. Berasa. Dari sono kan? Enggak tahu siapa. Berasa. Dari sono tuh, Kak Will. Oke, siap, get it. Oke guys, kalau gitu kita masuk ke conclusion aja kali ya. Let's go. Oke guys, seru banget, tidak terduga. Padahal tadi konsepnya cuma pengen ngobrol lebih dalam aja sih sama Alvin kan. Karena kemarin kayak ya gue kan pulang duluan gitu kan. Kayak wah nih kayaknya jadiin konten aja. Vin, lu mau masuk gak Vin? Nanti ya di segmen portal lah atau apa ngobrolin soal ini gitu loh. Karena kita kayak rings the bell aja. Oh ini kenapa kita kayak sampai terbingung-bingung gitu loh. Gue aja yang pakai logika aja terbingung-bingung. Karena waktu ketika collab yang dulu itu kayaknya makan bareng, ngobrol bareng, asik-asik, bercanda tawa, kok tiba-tiba jadi berubah 180 derajat gitu kan. Kan nggak masuk logika gue aja gitu loh. Gitu sih. Nah tapi ini udah menjawab semuanya sih sebenarnya sih. Tapi gue nggak tahu nih konklusi dari kalian masing-masing kayak gimana. Mungkin siapa yang mau duluan? Ini bukan konklusi, tetapi sebuah logika mistika. Oke. Jadi ada logisnya, tapi ya ini bukan logika sains. Bagi teman-teman di luar sana yang mungkin sensitif, tanda kutip. Logis nggak? Kalau Anda selama berapa, 20 tahun, 25 tahun hidup, tidak pernah ada apa-apa, tidak pernah terserang iblis atau apa. Terus tiba-tiba begitu nonton channel DA, kerasa terserang iblis dan itu langsung dari kami. Kenapa nggak dari dulu aja iblisnya godain Anda gitu loh. Jadi bisa dipastikan kalau udah nonton DA terus langsung merasa kayak nggak mikir dua kali, oh ini serangan dari DA, ya bisa dipastikan itu udah pasti para kubu kiri. As simple as that. Ya. Gue jadi mengingat sih banyak komentar-komentar yang begitu juga sih di YouTube gitu kan. Habis nonton DA kok berat atau enggak? Ya gue tau lah dari mungkin the clients yang dekat lah kan, gue sering nongkrong juga sama the clients. Ada yang sensitif juga, sebenarnya banyak yang sensitif juga gitu kan. Tapi enggak yang langsung menuduh ke DA gitu kan. Tapi ada yang diserang juga gara-gara habis nonton gitu kan. Entah berat entah apa tuh ada juga. Tapi anehnya ya kalau aku selama nonton kalian tuh nggak ada kayak gitu, aman-aman aja. Baru pas pertemuan doang ya? Iya, itu baru intens gitu. Ya mungkin kan setiap orang filternya beda-beda. Betul. Atau momentumnya beda-beda gitu kan. Tapi Yeah. ada juga yang begitu. Ya ini juga bisa menjadi pemberitahuan juga sih buat the clients bahwa yuk doa dulu yuk sebelum nonton konten DA, itu penting banget. Dan kita selalu mengingatkan dulu gitu dan disclaimer kan di awal. Kurang lebih seperti itu sih. Kecuali kalian kayak gue nggak peka
it's okay. Dan menganggap ini sebagai hiburan dan tidak fokus. Nah, kita sering kayak gitu kan. Enggak sih Kabu makin peka sih Kabu. Enggak, aku mah orang biasa, nggak bisa ngeliat saya. Saksi ada klien saya di channel Anomali, gue baru bilang apa? Enggak, udah nggak apa-apa. Untung lu nggak tahu. Gue aja nggak nonton channel DA kok. Terus apalagi Anomali. Terus kemarin Kabu baru ngeliat nenek-nenek. Oh iya sih. Jadi itu maksudnya episode yang mana? The Class, tolong komen di bawah. Gue gak tau pasti gak dikasih tau sama mereka. Oke, dari Jess gimana? Konklusi dari kamu? Kalau konklusi dari aku ya teman-teman, melihat semua yang sudah terjadi seperti ini, alangkah lebih baiknya sebelum kita menerima informasi tersebut bulat-bulat, lebih baik tuh kita telaah dulu. Kayak kasusnya Kak Alvin ini. Dan kayaknya sempet juga ya kayak nanya ke aku, kayak Jess, aku belakangan ngerasa Iya kayak benar gitu. betul. Nanya, bukan main langsung story. Betul. Terus kalau nggak ngepost gitu kan. Tanya, Japri japri dulu gitu loh. Sopan santun gitu loh. Cek ya nggak sih? Betul, saling cek setuju. gitu. Terus ya. Lagian juga ya Kabu ya, kalau dipikir-pikir gitu, ibaratnya aku waktu untuk me time aja tuh Sulit. Gua tahu jadwal lu ya. Iya, maksudnya Kawil juga, maksudnya kan kita berdua tuh sibuknya udah kayak apa gitu. Maksudnya nggak ada kerajinan teman-teman untuk saling menyerang satu sama lain gitu. Apalagi kalau ibaratnya tuh kita bawa bendera, kita apa-apa selalu berserah ke Tuhan, terus ngapain kita nyerang-nyerang orang gitu. Itu sama sekali nggak masuk logika sih menurut aku. Jadi kayak udah waktunya habis buat klien ya kan, waktunya habis buat kontennya kamu 2 lagi DA sama Anomali ya kan. Me time-nya aja coba dapat seminggu 1 hari. Iya, Itu juga betul. biasanya urusan keluarga dan lainnya, tiba-tiba ngapain ngurusin orang lain. Dan gitu. kadang-kadang juga kepake buat klien juga, atau buat ngebantu keluarga. Itu dia. Itu resiko. Iya. Resiko kalian. Dan ngebentuk keluarga belum tentu keluarganya percaya. Satu Iya. hal lagi. Itu dia lah. Intinya ngapain juga kita kayak apa ya, begitu gitu loh kan. Ya gue gak tau sudut pandang lu berdua ya, tapi ngapain juga. Dan kita kan kayaknya kita juga gak rekrut anggota juga untuk Enggak ngajak-ngajak. Kita gak bikin sekte kok, apaan. Iya. Kita cuma ngajakin, yuk beli IIC kita. Nonton konten Join kita. membership lagi. Membership. Itu pun entertainment lagi. Entertainment lagi. Gak apa-apa dah, entertainment, biar kita aman. Bener. Dan ya begitulah kurang lebih gitu kan ya. Jadi itu konklusi dari Jess. Cukup Jess? Iya cukup sih. Mungkin dari Kabu ada yang Oke. mau ditambahin. Sebelum gua terakhir dari Bro. Oh ya, dari Kak Alvin silakan. Oke, Alvin, silakan. Kalau dari aku sebenarnya sih, entah itu masalah iblis atau apapun ya, yang sifatnya negatif, itu pasti selalu ada tujuannya kenapa itu bisa datang dan masuk ke dalam kehidupan kalian. Tidak ada tanpa ada alasannya gitu, tanpa nggak ada alasannya, pasti selalu ada alasannya. Dan itu bukan karena Tuhan atau gimana, itu kadang bisa karena dari diri kalian sendiri juga. Dan itu memang sudah jalannya kayak gitu, jalan kalian masing-masing. Dan itu memang free will dari kalian memilih gitu loh, untuk apa ya, penasaran atau ingin tahu kayak gitu. Karena yang terjadi sama aku itu kan ini memang jalan aku gitu. Jadi pasti akan bersentuh-sentuhan juga dengan hal-hal beginian gitu. Jadi ini tergantung dari pribadi masing-masing kayak gitu. Ya kalau kalian tidak mau diserang begitu, ya kalian jangan ke di arah sana. area ini gitu loh. Karena pada dasarnya pasti akan Bersinggungan. Iya, Dan bersinggungan dengan tidak mereka. semua orang yang sensitif itu memang punya jalannya menuju dunia supernatural. Konteksnya kan ada ya, banyak yang klien ataupun teman-teman kita yang memang sensitif. Malah sering kita, kayaknya jalan lu bukan ke arah supernatural deh. Jadi jangan nyentuh-nyentuh ya, jangan kepo-kepo. Iya, Sering kan kita kayak gitu kan. Karena biasanya itu untuk yang lain, baik bisa saja untuk bisnis, untuk keluarganya, Betul. kayak gitu, untuk membimbing anaknya juga bisa. Setuju. Kayak gitu. Dan intinya sih, kalau kalian sudah sudah masuk pada area ini, ranah ini, yang dimana kalian sudah sensitif dan kalian mau terjun ke sini, berarti kalian harus siap untuk berhadapan dengan energi yang negatif seperti ini juga, gitu. Intinya ya ujungnya adalah pembelajaran. Itu sih konklusi aku. Ujungnya pembelajaran, lagi dan lagi. Sampai tua, sampai menghembuskan nafas terakhir. Bahkan setelah itu pun masih ada. Pasti. Oke. Itu betul sih. Setuju. Dan itu bos gue yakin Willy dan Jesselyn juga masih dalam konteks pembelajaran terus. Oh sampai iya dong. Iya lu dong. tua sampai lu. Manusia tuh nggak ada yang harus berhenti belajar. Loh, Sampai HB setelah aja kan masih kerja. Betul. Sampai setelah meninggal pun masih belajar. Makanya kan istilahnya work in peace.
Work in peace. So kalau gitu klien sekali lagi. Itu Halo mau teman? Iya, itu tadi lu tahu nggak kenapa iblisnya Jesslyn tuh hang around? Tunggu, iblisnya Jesslyn hang around. Yang Maksudnya Iblisnya kayak Jesslyn. oh, Kan hanging around Iya, kan? iya. Enggak, lu tahu nggak kenapa hang around? kenapa? Karena kalau jump around jadi lagu, jump around gitu. Oh, lu nggak tahu ya? Ya udahlah, itu lagu zaman gua. Ya tutup Bob. Jangan nangkep. Ini ya yang namanya komedi yang tidak relate. Tapi by the way lo harus koreksi lagi. Kayak gue nganggapnya iblisnya Jesslyn, emang punya iblis Jess? Enggak, yang di mimpinya tadi. Oh nah Di mimpi. itu ya. Aku juga bingung. Iya kan, sama gue mau koreksi. Tunggu Gue udah mau ngeluarin jokesnya tadi, hanging around. Oh, karena kalau jump around, jump and get down itu lagu dulu banget, lu nggak tahu. Sorry, gue kan anak muda Gen Z. Jadi tuh masih lagu jump around, jump around. Nanti ini Itu kena copyright. 2 detik aja. itu pakai piringan hitam kayak gitu. Enggak juga sih, enggak sih. Enggak, itu terlalu tua, Vin. Oke. Saya kok dapat image itu piringan hitam. Iya, iya. Oke, konklusi dari gue sebelum itu thank you banget buat Bro Alvin udah datang ke konten kita kali ini. Sama-sama. Udah menyediakan menyediakan tenaga juga dan mau sharing sama kita, mau bertanya gitu. Ini iblisnya dari kalian bukan sih? Ya itu Iya. penting banget sih sebenarnya. Kalau kan kita nggak tahu dan lu nggak bisa cross check satu sama lain ya nggak sih? Gitu. Jadi lebih baik apapun itu sesama content creator ya udahlah saling cross check aja lah. Kan kita kan ya masih manusia lah, baik-baik gitu kan ya. Dan gue berharap sih kedepannya nggak ada lagi lah kejadian-kejadian seperti ini. Walaupun gue yakin bakal ada. Iya. Ya, tapi semoga tidak terjadi pertikaian entah di sosmed entah apa. Secara dewasa aja ketemu langsung, ngobrol langsung, Bijak saling aja. pembuktian, bijak aja gitu. Dan semoga kedepannya gue berharap DA nggak ada lagi nih yang kayak dulu-dulu gitu kan ya, main fitnah-fitnahan atau apa. Ya kita bicara baik-baik aja. Kamu mau nambahin boleh nggak sih? Boleh. Silakan, Calvin. Bad news, pembelajaran tidak akan pernah berhenti, everlasting. Ya karena kan kebanyakan orang nggak mau belajar lagi. Ya itu kalau udah capek biasanya. Sama sih gue kalau lagi mager juga main PS yang belajar. Oke. Dan kalau buat teman-teman semua yang pengen ngelihat videonya Alvin, ada channel YouTube apa namanya? Aku ada. Ini namanya agak melenceng sedikit. Ya nanti sih. ada di sini. Agak susah. Apa? Sebutin aja. Guidance. Jadi itu sebenarnya dari Guidance. kata guidance, Heeh. tapi itu ada ekstra i-nya di tengah. Jadi disebut, jadi dibaca itu guidance, seperti kamu membaca Guardian. Oke. Gitu, Ini ada karena- di sini. Ah, Jadi langsung aja klik ke YouTube channelnya. Dan lu suka live Shopee juga ya katanya? iya, aku biasanya live Shopee. Dulu aku suka live di Twitch. Mhm. Gitu, sekarang di Shopee. Gitu. Hmm. Pernah sempat bikin konten tapi vakum. Dan baru mulai sekarang lagi. Jadi langsung aja ramein channel YouTube-nya Alvin. Oke, thank you Bro Alvin. Sekali Thank lagi. you. Dan Thank you. teori gue intinya conclusionnya adalah mereka ini memang suka menyerupai dan memberikan kesan energi negatif setelah ketemu kita DA. Jadi mungkin buat teman-teman yang ketemu kita, coba nanti ya dicek lagi. Itu bukan dari kita, tenang aja, aman. Iya, tenang. Kita nggak pernah nyerang-nyerang ya, teman-teman. Bahaya banget ini semua politik mereka dan ini kita tahu jadi kita semakin aware dan mungkin disclaimer di awal-awal, terutama gue sebagai kontak person DA ya kan, mungkin kalau kalian mau gue collabin dengan siapa atau siapa gitu kan ya. Jadi Disclaimer gue aja disclaimer dulu dulu di di awal. Itu menjadi concern gue sih. Kak, mohon maaf sebelumnya kalau ada yang aneh-aneh tolong kasih tau kita atau apa gitu kan. Iya. Karena kita DA sendiri banyak musuhnya, konteksnya iblis atau apa gitu. Oke, kalau kayak gitu ditunggu mungkin buat teman-teman semua yang konten creator yang nonton ini gitu kan, mau collab tapi sudah dengan disclaimer kita, yuk silakan, kita terbuka banget. Sebenarnya kita tuh pengen banget ya collab ya, sering-sering banyak-banyak. Iya, cuman ya itu kita takut. Kita takut kan. trauma, Iya. trauma sumpah itu trauma banget. Iya, trauma sih, Bener-bener sampai trauma. berkepanjangan. Betul, kita pengen ya udahlah, kita konten-konten aja. Mm-mm. So kalau itu Alvin sekali terima kasih, Jesslyn Sama-sama. terima kasih, kontennya bagus banget, gue gak nyangka bakal kayak gini, dapat pembelajaran juga dan gosip dunia sana makin kenceng ya ternyata. Iya. So kalau itu apa? Terima kasih, sampai jumpa di Detektif Asral. Mau lebih serius dengan cara khusus. Kasusnya Alvin, kasusnya DA, insya Allah case close. Amin. Thank you semuanya. Ya, bye. Woo. Thank you bro.